Inilah detik-detik ketika personel polisi dari Polda Metro Jaya menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Penangkapan dilakukan di rumah Del Pedro, kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin malam, 1 September. Polisi menjelaskan Del Pedro ditangkap atas dugaan melakukan penghasutan untuk melakukan aksi anarkis pada rangkaian aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Bahkan kata polisi, Del Pedro juga menghasut pelajar dan anak-anak. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Lokataru Foundation menilai tudingan polisi terhadap Del Pedro sangat jahat. Menurut tim advokasi Lokataru, polisi seharusnya melakukan introspeksi atas kekerasan dalam menangani aksi unjuk rasa dan bukan justru menyalahkan masyarakat sipil yang sudah memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini, dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-tunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi. Bukan hanya menetapkan aktivis Lokataru Foundation, polisi juga mentersangkakan sejumlah aktivis lain dengan tudingan penghasutan untuk melakukan aksi anarkis. Polisi juga menangkap dan mentersangkakan admin akun Instagram Gejayan Memanggil Syahdan Hussein. Syahdan juga dianggap menghasut lewat akun Instagram. Selain itu, ada mahasiswa asal Riau, Kharik Anhar, yang juga jadi tersangka. Kharik dianggap menghasut melalui akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Komnas HAM meminta polisi tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan aktivis. Komnas HAM khawatir kebebasan berpendapat dikekang. Kami menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita dalam mendorong pemenuhan hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya, untuk membebaskan gitu ya. Dalam penanganan kasus kericuhan aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya menetapkan 38 tersangka. 6 diantaranya termasuk para aktivis ditetapkan sebagai tersangka penghasutan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, polisi tetapkan sejumlah aktivis menjadi tersangka penghasutan di aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Polisi bilang penghasutan untuk melakukan aksi anarkistis dilakukan lewat akun media sosial. Dan bagaimana ini ditindaklanjuti, dan untuk membahas hal itu dalam kesempatan kali ini, kami akan membahasnya bersama Kepala Barreskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Susno dulu. Saya mau tanya Pak Susno, pertama-tama soal prosedur dulu deh ya. Prosedur yang dilakukan oleh polisi untuk menangkap Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru. Kalau menurut Anda prosedurnya sudah sesuai standar, sesuai KUHAP, karena ada penjemputan paksa juga yang saya garis bawahi, penjemputan paksa di malam hari. Gimana Pak Susno? Oke lah, karena ini mengarahnya ke pidana ya, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP, yaitu penghasutan. Jadi tunduk pada hukum acara kita. Hukum acara kita, kalau dia tidak tertangkap tangan, harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal 2 alat bukti, baru dijadikan tersangka. Nah, tersangka terserah mau ditangkap, apa dipanggil, apa diapakan, sesuai dengan ancaman hukuman daripada pidana itu. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, langsung to the point ditangkap, ini kan sudah ada contohnya. Siapa namanya yang kemarin kasus Vina Cirebon itu? Kan langsung tidak boleh. Dan aturan SOP, itu prosedur Kapolri pun tidak boleh. Jadi harus penyelidikan dulu. Nah, karena bukan tertangkap tangan. Nah, pengertian tertangkap tangan itu apa nggak perlu kita jelaskan di forum ini. Semua orang sudah tahu. Kalau bahasa kampung saya itu ketangkap basah. Nah, ketangkap basah itu artinya makcer sedang melakukan ditangkap. Itu bahasa rakyatnya. Nah, bahasa hukumnya ada definisinya aja. Kalau bukan tertangkap tangan, harus melewati aturan-aturan itu. Lah mungkin, wah ini sangat mendesak karena ini kondisinya terjadi kekisruhan. Tetap hukum tidak boleh diinjak. Artinya, ya kalau kita sudah menginjak hukum, menginjak aturan, itu bahaya. Dan saya khawatirnya institusi yang saya cintai nanti digugat pra peradilan, sudah bercapek-capek, kerja siang malam, nanti di pra peradilan kalah. Nah, tapi nggak tahu kalau hakimnya sudah berubah juga ya, berubah juga pikirannya, udahlah ini karena waktu mendesak boleh gitu. Nah, nggak tahu, tapi kalau aturannya ya begitu. Saya juga kalau gitu tanya juga ke Bung Usman. Bung Usman, saya yakin juga Anda sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Lokataru dan sejumlah aktivis yang kemarin berunjuk rasa, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini kronologi penangkapannya yang Bu Gusman ketahui dari komunikasi dengan teman-teman gimana? Ya, itu dimulai sekitar pukul 22.45. Jadi hampir jam 11 malam lah. Dan mereka kebetulan ada di Jalan Kunci di wilayah arah Pulau Gadung sana. Nah, ada 8 orang anggota Polda Metro Jaya mengendarai beberapa mobil, salah satunya R3 warna putih. Nah, dalam proses penjemputan paksa itu, Del Pedro dan lainnya itu mencoba untuk meminta dasar penangkapannya, surat penangkapannya, misalnya. Warrant ya? Pasalnya apa? Ya arrest warrant lah. Tapi tampaknya mereka tidak memperlihatkan itu. Mereka berjanji nanti ditunjukkannya di Polda Metro Jaya. Nah, itu kan hal yang sebenarnya janggal. Kan apa susahnya? Kalaupun misalnya penjemputan paksa itu ada dasarnya, katakanlah seseorang sedang melakukan tindakan pidana yang dituduhkan gitu, yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Tapi minimal dipertunjukkan lah, supaya kita terbiasa dengan hukum acara pidana ketika polisi ingin menyentuh badan orang untuk merampas kemerdekaannya, ada surat perintahnya. Ada surat-surat yang memperlihatkan apa benar orangnya Del Pedro Marhain, apa benar umurnya, alamatnya, pasalnya dibacakan, diberitahukan. Lalu yang kedua ketika mau dibawa, kan Del Pedro minta untuk ganti baju, begitu kan, di baju ke ruangannya, ke kamar kerjanya, diikuti oleh 3 anggota Polda. Dengan ujaran-ujaran yang menurut keterangan kronologi dianggap berintonasi intimidatif gitu. Nah, sampai akhirnya dibawa, itu pun tidak dipertunjukkan surat-suratnya gitu. Nah, sampai di Polda lah itu baru kemudian diperlihatkan. Jadi hal-hal yang sebenarnya sepele bisa dilakukan oleh polisi tapi justru tidak dilakukan. Nah, ini justru menciderai
kinerja polisi sendiri di tengah protes masyarakat yang sangat Itu luas. dia. Ya. Nah, ini juga terkesan terburu-buru begitu menangkap. Kalau kata Pak Susno tadi kan kalau berbeda ceritanya kalau sedang melakukan perbuatan pidana kan itu ditangkap. Situasi Ini kan, di luar juga lagi landai kan. Kenapa nggak panggilan 1, panggilan 2? Biasanya jemput paksa itu kalau sudah 2 kali dipanggil. Dan ingat, sebenarnya kalau Amnesty mencatat bersama koalisi itu ada 3.095 kasus penangkapan. Banyak sekali, 3.000 lebih di seluruh Indonesia. Oke, di konteks ini ya, di konteks unjuk rasa hari-hari terakhir kemarin ini ya. Betul. Jakarta itu kurang lebih 1.438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak 9 kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan, Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17, dan seterusnya. Jadi ini polisi diharapkan mengambil langkah-langkah perbaikan setelah ada represi kemarin yang begitu. Klaritas moralnya kan sangat jelas ya, berlebihan lah tindakan menggunakan kendaraan taktis sampai melindas orang seperti itu gitu. Harusnya kan ada koreksi, harusnya ada tindakan-tindakan pembenahan, tapi justru arahnya malah ingin menyalahkan demonstran, malah ingin menyalahkan aktivis gitu. Kalau kata Pak Susno tadi, lembaga yang Pak Susno cintai dikhawatirkan malah digugat begitu ya. Nanti saya lebih jauh dari itu. Takutnya, saya mengkhawatirkan lembaga yang Pak Susno cintai itu nanti malah turun terus di mata publik citranya. Karena sekarang saja di konteks unjuk rasa masih beberapa hari yang lalu ini, itu juga sudah turun. Nanti malah tambah turun distrust untuk lembaga Polri. Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan ya. Sekarang kan sedang pada posisi down ya. Betul. Turun. Nah, untuk memperbaikinya adalah dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar. Tadi kita kaget ya, ada 1.000 berapa? Totalnya 3.095 kasus. Sekian penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau misalnya Polri nggak percaya, tidak salah dipanggil beliau, diajak koordinasi, minta datanya. Data itu untuk apa? Untuk perbaikan. Kan ada Kapolda, Kapolri ini yang harus perbaiki. Polda DKI, Polda Metro, kamu telah melakukan penangkapan dengan tidak sesuai prosedur sekian. Kita tahu ini adalah keadaan unjuk rasa dan ini sangat berbahaya. Dan polisi selalu membawa ini kepada ranah hukum. Orang-orang itu ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan? Bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum. Justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi yang harus dilindungi. Itu unjuk rasa. Nah, sekarang kenapa ditangkap? Karena kata polisi mereka ini melanggar hukum. Karena dia melanggar hukum ditangkap. Oleh karena itu terhadap orang melanggar hukum jangan juga dilakukan pelanggaran hukum. Nah, artinya apa? Ditangkaplah kalau mau ditangkap dengan sesuai prosedur. Ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, ada itulah prosedur yang kita sepakati di negeri ini. Tapi kalau prosedur itu kita injak-injak, yang injak juga aparat saya sendiri, saya sedih. 1.300 dengan alasan, wah ini terpaksa. Ya terpaksa tuh bagaimana? Tetap harus kita hormati. Karena di dalam hukum acara itu tidak dikatakan kalau dalam keadaan ada klausal misalnya mengatakan dalam keadaan terpaksa boleh dilanggar ini. Ya oke, kalau memang kita bersepakat untuk itu. Saya ingin masuk kepada konteks tuduhan atau tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro, Direktur Lokataru, soal penghasutan, Bung Usman. Penghasutan dan juga menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak karena menghasut banyak anak-anak untuk ikut serta dalam unjuk rasa. Bagaimana Anda melihat delik yang dialamatkan kepada Del Pedro ini oleh polisi? Saya akan tanyakan itu, tapi saya harus jeda dulu sejenak. Di Sapa Indonesia Malam kami akan membahasnya sesaat lagi. Diskusi di Sapa Indonesia Malam berlanjut. Tadi saya tanyakan ke Bung Usman bahwa kita bicara soal tuduhan penghasutan yang dialamatkan kepada Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan yang juga mengajak sejumlah anak-anak di bawah umur katanya. Sudah tepatkah itu dialamatkan kepada seorang Del Pedro? Ya salah. Ya pertama misalnya penghasutan untuk melakukan unjuk rasa. Bahkan terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan
ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Ya, saya ingat itu. STM turun ke jalan. Lalu pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia, mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka. Jadi kalau Pedro dianggap katakanlah menyerukan, mengajak, menghasut anak-anak untuk demonstrasi, menyatakan pendapatnya, itu tidak ada yang salah. Misalnya kalau pakai undang-undang tadi perlindungan anak ya kan, penghasutan untuk kegiatan militer dilarang, kegiatan politik dilarang. Kegiatan yang mana nih? Kegiatan unjuk rasa nggak bisa dilarang. Tapi kalau kegiatan misalnya melakukan kekerasan kan incitement atau penghasutan itu sebenarnya incitement ada beberapa hal. Yang pertama kerusuhan atau diskriminasi rasial, agama dan seterusnya. Yang ketiga adalah kekerasan. Saya kira nggak ada satupun kata. Kalaupun dia mengatakan misalnya, saya coba cari sumber polisi ya, dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya itu ada kalimat dia yang misalnya mengatakan pukul mundur kepolisian, lawan kepolisian. Nah itu kan kata-kata yang sifatnya alegorik ya. Misalnya kayak dalam kampanye iklim, pukul mundur perubahan iklim itu kan sesuatu yang sifatnya alegoris saja, nggak dalam arti literal yang bisa diterjemahkan untuk bakar kantor polisi itu kan nggak bisa gitu. Nah itu apalagi yang saya lihat tadi penjelasan konferensi pers pihak kepolisian kan perannya apa? Perannya collab, maksudnya mengundang kolaborasi di dalam postingan Instagram. Live Instagram ya. Itu kan bukan tindakan pidana itu. Saya khawatir. Itu cara, metode supaya pesan dia tersampai ke masyarakat. Dan di era digital ini ya memang begitu medianya. Biasa berkolaborasi. Bisa aja misalnya Mabes Polri berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam Instagram untuk menjelaskan sesuatu itu kan. Itu kan nggak ada pidananya. Kalau gitu saya masuk ke status tersangkanya akhirnya tidak cukup kuat lah ya. Lemah sih. Sangat lemah. Gansannya akan kesulitan juga ke depannya untuk pembuktian. Selanjutnya ke Pak Susno. Kalau begitu alih-alih ini polisi ini mencari dalam tanda kutip ya biang kerok kerusuhan kemarin dalam unjuk rasa, ini sebenarnya kegagalan polisi kah untuk mencari anarko sesungguhnya sebenarnya? Jadi begini, makanya saya katakan tadi pada waktu sidang kode etik dan saya wawancara juga ya dengan salah satu stasiun swasta, terjadinya chaos atau kekerasan itu kita harus evaluasi. Jangan kita melihat keluar, apa betul ada unsur luar yang masuk. Kalau unsur luar yang masuk berarti pengamanan kita terhadap unjuk rasa kurang bagus. Karena unjuk rasa ini apapun alasannya harus jalan. Unjuk rasa harus jalan. Kalau unjuk rasa ini terganggu berarti yang mengamankan unjuk rasa yang nggak benar. Kemudian karena unjuk rasa ini hak demokratis tidak boleh dibubarkan. Alasan apapun juga. Jadi jangan sampai dorong, udah selesai, nggak boleh. Biasanya alasannya jam 6 sudah sore. Tidak boleh, harus dia berjalan. Nah kemudian dari aparat karena ini pengertian mengamankan itu bukan membubarkan, artinya melindungi mereka supaya unjuk rasa bisa berjalan. Mari kita berubah pola pikir kita dari orde baru kepada negara demokratis, sudah berubah. Nah termasuk di dalam mengeterapkan hukum tadi saya bagus sekali itu ya, mentersangkakan seseorang. Kita sudah punya UHAP yang bagus kok, ada prosedurnya, ada apanya. Tidak bisa. Saya mau disclaimer dulu Pak Susno dan Bung Usman. Bukannya saya tidak mendukung langkah polisi untuk menindak orang-orang yang bertindak anarkistis. Tapi ya itu tadi, polisi harus bisa juga mengungkap siapa dalang sebenarnya begitu. Ini yang kita harus dorong. Anda setuju dengan itu? Ya harusnya. Kan harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum misalnya, atau karena membakar kantor polisi. Saya selang sedikit, karena kemarin juga kita mendengar atau ya berseliweran, ini sekaligus klarifikasi juga ya, untuk Pak Susno mungkin ada informasi juga, bahwa yang datang ke aksi unjuk rasa itu berbeda dengan yang sudah berunjuk rasa sejak waktu-waktu sebelumnya, tiba-tiba datang ke halte membakar, melakukan perusakan, ini sudah ada yang memobilisasi. Nah pola semacam itu yang harus diselidiki. Nah, kalau saran kami, bentuklah tim gabungan pencari fakta atau tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian gitu. Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak. Yang organik itu misalnya ketika kejadian Afan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah gitu. Dan banyak yang spontan datang ke misalnya
tempat-tempat Brimob misalnya. Oh ya, oke, Brimob. Tapi ada juga yang mencurigakan gitu. Misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani gitu atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari gitu misalnya. Nah itu juga perlu kita ketahui dengan satu hasil pencarian fakta. Dan uniknya tidak ada penjagaan sama sekali. Nah misalnya itu. Tidak ada pengamanan sama sekali dari perlu ditanya pihak keamanan. security-nya, petugas satpam klasternya. Kenapa? Ada apa? Apakah ada tanda-tanda yang membuat dia takut dan seterusnya gitu? Apakah yang membuat dia takut kerumunan saja? Atau misalnya tidak ada katakanlah ada oknum gitu kan beberapa hari saat itu ada peredaran di media sosial informasi kepolisian Brimob menangkap tentara misalnya gitu. Ada Intel Bais misalnya ketangkap dengan kartu tanda anggotanya. Lalu besoknya dibantah gitu kan. Ini kan memperlihatkan ada masalah yang tidak beres nih. Dan mungkin kalau pihak kepolisian yang menangkap pasti tentara mendesak agar dibebaskan. Nah sebaiknya ada tim investigasi independen untuk melihat dan menengahi situasi seperti ini. Ya, sekali lagi diskusi kita malam hari ini tidak untuk, saya sama sekali tidak berharap peristiwa kemarin itu terjadi lagi. Jangan. Sama sekali tidak berharap. Tapi Pak Susno, kemarin itu yang terjadi kemarin itu kan kemarahan publik yang sudah menumpuk dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jika ini juga terjadi sekarang, mungkin tuding-menuding aktivis yang ditangkap ini akhirnya tidak terbukti, publik kan juga akan tersenggol lagi egonya, akan tersenggol lagi emosinya. Bagaimana polisi harus bersikap kalau begitu? Ini sudah bukan lagi polisi yang harus bersikap, tapi negara ini. Presiden negeri ini yang harus bersikap, pemerintah negeri ini. Nah, untuk polisi adalah tentunya perbaikan ya. Perbaikan, jangan sampai melakukan penangkapan dengan melanggar hukum, nanti numpuk lagi kesalahan. Apa yang terjadi selama ini koreksi. Untuk DPR juga gitu. DPR koreksi juga. Mengapa sampai begitu? Karena DPR seolah-olah tidak memfasilitasi rakyat. Nah sekarang siapa yang dipercaya oleh rakyat itu? Satu, meledak dengan unjuk rasa. Dua, dengan koalisi masyarakat sipil. Bayangkan kalau kita nggak punya koalisi masyarakat sipil, DPR kita siapa? Ini analogi yang menarik. Aktivis itu kan bersuara mewakili publik, karena DPR-nya tidak bisa mewakili publik. Bagaimana tidak kalau ada posisi? Nah itu. Sekarang ya DPR tidak bisa mewakili publik, aktivisnya yang mewakili publik malah dituding yang lain-lain. Iya, dituding makar, nah, itu dituding teroris, gimana mendudukkan permasalahan ini? Anarkis gitu. Ini juga harus ada perlibatan DPR sebenarnya karena sebagai representasi publik yang saya dengar DPR lagi mencoba untuk bertemu gitu ya. Ya. Kita lihat aja nanti apakah memang sungguh-sungguh ada rencana untuk mempertemukan mereka dengan para kelompok-kelompok memprotes ini. Dan yang terpenting sebenarnya akar masalahnya itu diselesaikan. Akar dari gejolak sosial ini apa sih? Kebijakan pajak, ketidakadilan gitu, ketidakadilan sosial gitu di bidang lingkungan, di bidang sosial, pekerjaan, PHK, sampai ke soal yang terakhir tunjangan anggota dewan yang saya kira berlebihan lah gitu. Kita kembali ke topik kita malam hari ini bahwa polisi yang menuding aktivis yang menghasut unjuk rasa ditangkap. Kalau begitu Pak Susno tadi bukan hanya polisi tapi negara yang harus bersikap. Nah, negara bagaimana harusnya menyikapi tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro ini? Nah, negara harus menyikapi ya tudingan seperti kepada Del Pedro ya. Dia adalah tokoh dari koalisi masyarakat sipil yang harus dilindungi. Jangan dengan misalnya, wah ini dia menghasut. Pembuktian menghasut itu tidak gampang. Artinya tidak gampang apa? Apakah betul karena dia bermain di media sosial menimbulkan kejadian ini? Bukankah kejadian ini akibat sesuatu yang menumpuk baik dalam tadi yang dikatakan Pak Usman, penegakan hukum, ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah pajak itu udah numpuk. Bukan dia kecuali ya kalau di dalam ajakannya atau di dalam percakapannya, di dalam chatnya menulis mari kita bakar, mari kita rampok, mari kita ini. Itu yes. Tetapi kalau mengajak orang unjuk rasa tidak salah. Dan itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena unjuk rasa itu menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Kalau gitu terakhir saya ke Bung Usman, dalam konteks penangkapan Del Pedro ini, kalau tadi saya paham polisi adalah penegak hukum yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Tapi apakah jika polisi ini sekarang masih banyak diragukan oleh publik, negara harus intervensi pemerintah?
Ya sebenarnya masalah di negara nih. Jadi sumber masalahnya ada di negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Makanya para netizen, bahkan para aktivis mengatakan ketika negara presiden mengatakan janganlah rusak fasilitas umum, DPR juga begitu. Kata mereka yang sudah merusak fasilitas umum terlebih dahulu adalah pemerintah negara. Merusak hutan. Tambang. Merusak tambang dan seterusnya gitu. Itu magari laut. Mereka itu cerdas semua gitu. Nah, saya berharap, saya meminta agar pemerintah dan DPR merubahlah seluruh kebijakan itu supaya polisi tidak jadi korban yang berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat jadi korbannya. Yang tewas sudah 10 orang loh. 11 malah terakhir saya dengar itu. Ini harus diusut nih, 11 kematian ini gitu. Baik, di hari-hari ini sebenarnya kami Kompas TV sangat ingin menghadirkan perwakilan juga dari pemerintah untuk berdiskusi seperti ini. Dan DPR juga Polri. Tapi mohon maaf hingga detik ini kami belum banyak mendapatkan respon-respon untuk berdiskusi seperti ini dengan pemerintah, DPR maupun juga ya kalau DPR adalah 1-2 begitu ya, tapi spesifik lagi dari pemerintah dan Polri belum ada yang berkesempatan bisa bergabung berdiskusi kali ini. Tapi ya apapun hasil diskusi kita hari ini akan menjadi bahan masukan yang begitu baik gitu ya untuk institusi Polri, institusi yang sangat dicintai oleh Pak Susno. Oh sangat, aku bisa begini karena Polri loh. Iya. Dan juga untuk perbaikan bangsa ke depan. Terima kasih Bung Usman, Pak Susno telah hadir di studio untuk berbincang kali ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu Pak. Amin. Saudara, ada informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Asrama Polsek Serpong terbakar Rabu sore. Belasan rumah ludes dilalap api. Kami hadirkan informasi ini sesaat lagi. Sampai Indonesia Malam.